Ilmu tanpa agama itu adalah sesuatu hal yang bisa membutakan. Tapi agama tanpa ilmu bisa lumpuh. Jadi dalam perkembangan ilmu psikiatri itu tidak bisa dipisahkan antara dua komponen tadi. Yang selama ini terjadi adalah pendikotomian antara ilmu pengetahuan yang kita dapat secara sepihak lalu menghilangkan aspek spiritualitas. Padahal definisi kesehatan yang sudah kita pakai dalam undang-undang kesehatan itu jelas. Kesehatan terdiri dari fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi tidak bisa dipisahkan aspek spiritual dengan sosial di dalam sebuah penentuan diagnosis atau kelainan gangguan jiwa. Mohon maaf, buku yang dipakai itu buku saku, Pak. Kalau buku kamu textbooknya tebal begini, Pak. Ya, sama-sama PDGJ, tapi ini yang lengkap. Jadi kalau dibaca utuh, ini akan ketemu apa yang terjadi pada diagnosis yang terjadi pada dinamika yang dikatakan tidak ada persis. Silahkan dibuka nanti halaman 288, kemudian 280 dan 279. Persis kalimatnya ada. Ini adalah masih sebuah gangguan. Apa? Gangguan, Pak. Gangguan apa? Gangguan jiwa. Itu bukunya buku saku, Pak. Ya, ini bukunya buku textbook. Ya, itu buku saku namanya. Iya, bukan, ini dia. Lengkapnya di sini, Pak. Kalau buku saku itu kan sesuatu yang merumuskan kesimpulan sederhana. Contohnya ayat Al-Quran. Fawailul lil musholin misalnya, dibacanya cuma satu ayat tadi, celaka orang yang sholat. Dia tidak baca utuh. Padahal utuh halaman 288, Pak. Gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan dan orientasi seksual adalah F66 X1 homoseksualitas, F66 X2 biseksualitas. Tertulis jelas, silahkan dibuka. Pak Karni bisa baca sendiri. Itu yang pertama. Yang kemudian yang dikaitkan dengan transseksualitas juga sama. Itu terdiagnosis di sini. Karena itu di dalam komunitas yang kami tadi gabungkan antara spiritualitas dengan religi itu tidak bisa dipisahkan. Diagnosis harus menjadi satu kesatuan. Ketika ada pemahaman spiritualitas dan religius yang dipakai oleh sebuah komunitas sebagai acuan yang tadi sudah dipakai, maka itu menjadi juga penentu sebuah ketentuan diagnosis. Jadi itulah makanya kami dari seksi ini tetap dan melabelkan atau membuat sebuah diagnosis tidak berarti diskriminasi. Pak Karni sakit gigi, misalnya saya bilang Pak Karni sakit gigi. Apa diskriminasi saya bilang harus sakit gigi? Kan tidak. Jadi kami justru ingin membantu. Ketika ini terjadi sesuatu hal yang dialami, tadi yang dikatakan bahwa terapi yang dilakukan dalam bentuk konseling adalah banyak. Kalau seorang dikonseling oleh maling, jadi maling, Pak. Kalau orang dikonseling oleh koruptor, jadi koruptor. Karena itu konseling itu ada prosesnya. Kamilah yang sebetulnya bekerja di dalam aspek itu. Jadi kalau konseling datanglah ke psikolog, datanglah ke psikiater. Kami punya 4 pendekatan. Kalau ada aspek organobiologi, kita berikan obat. Kalau ada aspek psikologi, kita ubah perilakunya. Kalau ada cara berpikir yang keliru, kita ubah kognitifnya. Kalau ada perubahan lingkungan sosial yang berpengaruh, tadi yang Bu Ali sampaikan, kita rubah modifikasi perilaku daripada sosial lingkungannya. Kalau ada pemahaman yang keliru dari spiritualitasnya, kita kembalikan kepada agamanya. Jadi 4 hal ini harus holistik secara keseluruhan. Demikian Bang Karni. Jadi kalau Bapak menganggap itu penyakit, bisa disembuhkan? Betul, bisa. Kasusnya banyak, Pak, yang bisa disembuhkan. Karena tadi saya katakan tergantung terapisnya ke siapa, Pak. Kalau terapisnya kepada yang tadi saya katakan mendapatkan sebuah pemahaman informasi yang saja jadi salah.
Karena itu kami sekarang membuka diri dengan apa yang mungkin orang kalau datang ke psikiater itu menjadi alergi. Oh, gangguan jiwa, gila. Tidak. Semua apa yang terdiagnosis dalam buku ini adalah membantu orang untuk bisa dikembalikan dan dibantu ke fitrah yang memang kemudian mereka dapatkan dari Yang Maha Kuasa.